dan kondusif. Terima kasih. Pak Edi Sutanto, selamat siang, Pak Edi. Maaf terlambat saya hadir, Pak Edi. Kita baru masuk juga, Pak Resi. Selamat siang, Pak Resi. Iya, Pak Edi. Ya. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih banyak loh. Kehormatan, Pak. Ketemu dengan adik-adik konsultan mahasiswa. senior saya, guru saya ini. Amin. Amin. Pak Edi ini tempat saya belajar. Ya, adik-adik mahasiswa, Pak Edi ini tempat saya belajar tentang manajemen mutu. Sama-sama, Pak. Belajar dari pengalaman ya, interaksi juga. Ya, mudah-mudahan bisa sharing sesuatu lah buat adik-adik mahasiswa. Ya, betul Pak Edi. Pasti saya kira sih. Baik, kepada seluruh peserta, pada akhir acara nanti akan kita kirim link feedback, dan untuk para peserta bisa mengisi link feedback dengan benar untuk mendapatkan sertifikat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Tribakti Business School yaitu Bapak Dr. Andes Widayatmoko, MM MIKOM. Yang terhormat Kak Prodi Manajemen yaitu Bapak Dr. Agung Surya Duyanto SEMM. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Edi Sutanto CCMP FPC dan seluruh peserta yang saya cintai. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan webinar Change Management meski diadakan secara online. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta dan himpunan mahasiswa yang sudah memenuhi undangan pada acara siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Aloysius Albert William, saya selaku moderator pada acara hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga mengheningkan cipta, yang keempat sambutan dari Ketua Tribakti Business School, yang kelima pembacaan CV narasumber, yang keenam pemaparan materi, yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, acara selanjutnya yaitu kita mengheningkan cipta untuk menghormati jasa para pahlawan Indonesia. Baik, acara selanjutnya marilah kita dengarkan selamat siang. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Iya, baik, kita mulai ya. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Edi Sutanto, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Setia Tribakti, dan para mahasiswa, khususnya panitia webinar Himpunan Mahasiswa Manajemen Setia Tribakti. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya. Kita pada siang hari ini boleh bertemu melalui webinar tentang change management yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Edi Sutanto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bahagia, perkenankanlah saya atas nama Ketua Setia Tribakti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas berkenannya Pak Edi Sutanto untuk menjadi narasumber dalam seminar Change Management. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Yayasan dan para waket yang sudah mendukung acara ini sehingga bisa terselenggara dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita bersama-sama pada saat ini merasakan bagaimana kondisi saat ini tidak seperti kondisi sebelumnya. Dengan adanya COVID-19, kita merasakan bahwa kehidupan kita saat ini terasa adanya perubahan-perubahan. Baik perubahan itu kita sadari maupun perubahan yang tidak kita sadari. Dengan adanya perubahan otomatis perilaku kita juga ikut berubah. Oleh karena itu, perubahan itu keniscayaan. Perubahan itu tidak boleh ditawar-tawar. Ya, jadi kita semua harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Karena perubahan itu saya katakan merupakan keniscayaan. Perubahan itu bisa berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Nah, saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi perekonomian kita maupun global itu mengalami suatu perubahan. Perubahan itu karena kondisi. Seperti COVID inilah yang membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Termasuk organisasi suka atau tidak suka, harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Jadi siapa yang tidak bisa mengikuti perubahan, atau siapapun yang tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan, atau siapapun yang tidak mau mengadakan perubahan, maka dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, kita sama-sama mahasiswa kita akan belajar kepada Pak Edi untuk bagaimana memanage suatu perubahan. Perubahan itu bisa kita rencanakan, perubahan itu kadang-kadang tiba-tiba yang tidak kita sadari adanya suatu perubahan. Seperti COVID inilah merupakan perubahan yang tiba-tiba, semua tidak mengetahui bahwa akan terjadi COVID. Oleh karena itu, apa yang sudah direncanakan dengan adanya perubahan tiba-tiba, maka semua akan kita recovery ya, supaya kita bisa mengikuti suatu perubahan. Jadi saya pernah mendengar suatu kata yang mengatakan begini, jangan pernah takut untuk melakukan perubahan, karena kita bisa belajar dari kegagalan atau kesalahan yang dilakukan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perubahan itu bisa terjadi dari diri sendiri atau dari pemimpin. Dalam suatu organisasi yang mengadakan perubahan adalah pemimpin. Pemimpin merupakan agen perubahan, termasuk mahasiswa itu juga nantinya akan menjadi agen perubahan. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Jadi selamat mengikuti webinar yang akan dibawakan oleh Pak Edi. Saya pikir saya kayaknya pernah dengar nama Pak Edi karena Pak Edi Sutanto ya. Nah, kayaknya sepertinya saya sudah pernah ketemu dengan Pak Edi. Ya, selamat mengikuti seminar ya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Wid. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan profil dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Edi Sutanto, CCMP APC.
Edi Sutanto is founder of iShare Solution, a consulting firm that specializes in helping clients to compete and succeed in rapid changing environment by create agile leader, agile team, and agile organization. He has more than 25 years experience as consultant, trainer, and coach in the area of human capital development as well as organization development consulting work. Before establishing a secure solution, he was a managing director of PKM Consultants, one of the leader of productivity management consultant. He started his career as research in Prasetya Mulia Business School and more 5 years experience as human research practitioner in one of pharmaceutical company. In the last 5 years, he focused himself on providing coaching from individual and organizational transformation. He has been awarded as the first certified change management professional or CCMPTM in Indonesia from the Global Association Change Management Professional. He holds a bachelor degree in psychology from UGM and some professional certification. Certified AQ trainer from 6 Second USA, CEO Roundtable Facilitator from Ansoff Associates Singapore, Certified Change Management Practitioner from Procis USA, Ericsson Professional Coach from Ericsson International Canada. Baik, sesudah saya membacakan profil dari narasumber, ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita siang hari ini kepada Bapak Edi Sutanto. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Panggilnya apa ini? Dek William, ya. Iya, Pak. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Panjang sekali ya, memang. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin terima kasih kepada Tribakti Business School ya untuk mengundang saya untuk sharing tentang change management di sini. Ya, Pak Widiat Moko tadi ya. Terima kasih Pak atas sudah memberikan kesempatan pada saya dan juga kepada Pak Kaprodi Management ya, Kaprodi Management Pak Agung. Terima kasih atas kesempatan ini dan juga teman saya lama ini Pak Rezi ini karena awalnya saya dikontak oleh Pak Rezi mengatakan Pak Rezi ada di Tribakti Business School, apakah saya bisa sharing gitu. Wah, saya senang sekali. Dan ternyata disambut oleh adik-adik mahasiswa nih ya, himpunan mahasiswa Prodi Management ya, luar biasa ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi ya ini menarik sekali karena bagi saya sharing ini adalah sesuatu yang penting. Jadi saya berharap sasaran saya pribadi dalam sharing ini adalah setelah sharing ini ya teman-teman peserta ya Bapak dosen, Ibu dosen, adik-adik mahasiswa, juga pengurus yayasan, pengurus business school ini juga bisa paham apa sih change management itu karena dia relatif baru sebagai satu profesi ya. Nanti saya akan share prosesnya seperti apa, tools-toolsnya apa, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan mendalami profesi ini. Tentu saya berharap dengan paparan ini saya bisa mendapat pengikut gitu ya. Karena sampai saat ini untuk sertifikasi change management di Indonesia ini baru saya gitu. Padahal sudah 3 tahun ini saya udah renewal ya. Kalau project management certification, financial analis itu banyak gitu ya. Jadi saya berharap dengan sharing ini dapat pengikut gitu ya, ingin mendalami change management. Oke, itu sasaran pribadi saya. Jadi saya izin share ya,
saya izin share screen. Oh, masih belum disable. Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Widiat Moko tadi, Widayat Moko, Pak ya, maaf nih Pak, Widayat Moko. Jadi persis sekali bahwa kita dari dalam siapa yang bisa beradaptasi itu dia menjadi unggul. Jadi lingkungan kita berubah, ya semuanya berubah. Lalu ditambah lagi dengan sekarang adanya COVID ya, jadi lebih impactful lagi perubahannya. Oke, saya mungkin izin share. Oke, ya saya izin share. Suara saya terdengar, teman-teman? Bisa Jelas, dengar jelas, ya? jelas ya. terdengar. Oke, ya. Jadi take away-nya tadi apa? Saya berharap buat teman-teman bisa setelah mengikuti ini tahu mengapa organisasi itu harus berubah gitu ya, dan apa itu dan mengapa change management. Lalu proses dan alat change management itu seperti apa, dan change management sebagai satu profesi itu seperti apa gitu. Oke. Ya, tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Widayat Moko tadi, bahwa kita sedang dalam masa perubahan yang begitu cepat gitu ya. Makanya ada yang mengatakan new normal. Ya, ada new normal, ada yang ngomong VUCA. VUCA itu adalah volatile, uncertainty, ya, yang dikatakan bahwa tiba-tiba kita mendapat lawan yang aneh-aneh gitu ya, kayak dengan adanya teknologi ini, ya tiba-tiba Gojek ya begitu kuat, jadi begitu kuat gitu ya, tiba-tiba kita bisa nonton Netflix di mana saja gitu, jadi besar sekali karena teknologi gitu. Coronavirus, nah ditambah lagi coronavirus tadi, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah lalu bagaimana organisasi? Jadi tadi dikatakan perubahan itu di lingkungan ya, regulasi pemerintah, ada temuan audit, mungkin ada teman-teman yang di perguruan tinggi juga merasakan ya, regulasi pemerintah, kemudian temuan audit, perubahan teknologi, apalagi dengan COVID ini. Nah, biasanya organisasi dengan cepat melakukan, kalau dia mau survive, dia harus merubah strateginya. Ya, mungkin keluar dengan produk baru, dia mencari pelanggan baru, atau bahkan bisnis model yang baru, ya bisnis model yang baru. Nah, ini dari sini strategi, bagaimana strategi ini dijalankan. Nah, ini menjadi challenge. Biasanya perusahaan organisasi banyak sekali bicara tentang perubahan, mengubah strategi, pada macetnya kadang-kadang adalah pada saat bagaimana organisasinya berubah. Ya, bisnis proses kita harus berubah. Jadi kalau kita mengatakan universitas sekarang ya, business school gitu seperti Tribakti, tiba-tiba dalam situasi COVID ini gimana? Bisnis prosesnya gimana? Ya, sistem kerjanya seperti apa gitu? Teknologi yang dipakai apa? Lalu peran dari dosen, peran mahasiswa, struktur organisasi dan pola pikirnya juga harus berubah gitu. Nah, disitulah change management bermain gitu. Jadi disitulah change management bermain. Gitu. Nah, kita lihat bahwa ya ini beberapa case yang menarik menurut saya, bagaimana perubahan itu terjadi di organisasi ini. Misal Nokia gitu ya, kita tahu Nokia dulu, Nokia itu awalnya katanya adalah sepatu boot karet gitu ya. Kemudian mereka bertransformasi jadi elektronik ya, luar biasa. Tapi tiba-tiba dia juga hilang setelah itu. Ya, nah itu mereka juga mengalami. IBM sendiri, kalau saya tanya adik-adik mahasiswa atau bapak dosen, ibu dosen, kalau dengar IBM tuh ingatnya apa? Komputer. Ya, biasanya ingatnya komputer. Ya, ThinkPad. Ya, ya memang IBM dulu itu mulai dari mainframe, komputer dia adalah perintis. Ya, dari mainframe ke PC,
Nah, kemudian waktu dia masuk ke laptop, ya, ke laptop, dia mulai bermasalah, ya, dia mulai bermasalah, dan dia beradaptasi. Dan sekarang IBM itu apa namanya, salesnya bukan dari komputer lagi, mereka adalah dari services. Jadi mereka adalah dikenal konsultan teknologi termotransformasi. Jadi services bukan komputer lagi, apa source of income dia. Microsoft juga seperti itu. Microsoft begitu luar biasa ya. Mereka mungkin salah satu perintis dalam software gitu ya. Microsoft. Kita lihat kalau dunia, mungkin saya membayangkan, saya 25 tahun bekerja sebagai trainer ya. Kalau nggak ada PowerPoint Microsoft itu, saya kira gimana ya caranya kerja. Kita masih, saya kebetulan kelompok kolonial ini, saya masih menggunakan overhead projection, OHP dulu kita pakai slide gitu. Kemudian dengan Microsoft muncul, kita luar biasa. Tapi tahun Microsoft juga bukan tanpa masalah. Microsoft itu juga hilang pada saat mereka dari laptop. Terus waktu saat mulai masuk ke smartphone, mereka juga dapat masalah. Nah, di situ Satya Nadella melakukan banyak perubahan. Jadi kalau teman-teman mau baca bukunya namanya hit refresh. Jadi kalau kayak komputer, kita mau refresh komputer kita hit refresh. Jadi Microsoft itu pernah merefresh dirinya ya pada saat mereka sebelum masuk ke masuk ke iOS, mereka mulai bekerja sama dengan Apple ya. Nah, itu juga perubahannya besar sekali. Mereka merasa tahu sekali apapun maunya customer, mereka mulai dengerin. Nah, itu mungkin yang di aspek teknologi gitu ya, yang bisa kita lihat. Jadi teman-teman kalau mau baca, IBM itu bisa bisa baca bukunya Elephant That Can Dance gitu ya. Gajah yang bisa menari, itu menarik sekali, ditulis oleh CEO-nya IBM. Kalau Microsoft itu hit refresh, ditulis oleh CEO-nya Microsoft juga, Satya Nadella. Nah, di Indonesia sekali kita melihat fenomena yang besar sekali kan, ada KI. Ya, kita lihat KI luar biasa gitu ya, berubah. Sekarang ya saya nggak perlu cerita bagaimana sharing tentang KI, kita udah tahu. Transjakarta juga ya. Saya lihat tuh Transjakarta, waduh, kita ingat kalau Metro Mini, PPD, waduh, itu kayaknya masa lalu benar ya. Kita lihat Transjakarta itu berhasil sekali. Ya, saya kagum tuh mereka bisa punya target gitu. Dari kebetulan rumah saya di Rawamangun, jadi mereka punya target Pulau Gadung, Sudirman 35 menit pada saat. Nah, mereka berubah sama sekali gitu. Begitu banyak perubahan yang dilakukan secara struktural ya. Mulai portal-portal pembatas itu ditinggikan, tapi orang-orang Satpol PP yang tadinya nggak tahu mau ngapain, sekarang jelas sekali mereka apa yang mereka mau harus lakukan supaya Transjakarta busway itu bisa hit 35 menit. Nah, teman-teman yang di kalau saya dulu banyak ditolong oleh Pegadaian ini. Ya, Pegadaian sekarang, wah, luar biasa juga bertransformasi. Sekarang ada truk emas, ada, kalau Anda mau gadaikan, Anda bisa tidak perlu datang bawa barangnya, tapi bisa GoSend dengan fasilitas Gojek segala gitu. Oke, itu lihat lagi. Nah, mungkin yang menarik adalah universitas nih. Saya lihat kenapa saya tertarik karena saya lihat kalau Tribakti Business School ini ganti logo juga ya, bukan hanya ganti nama dari STIE Tribakti jadi Tribakti Business School, tapi ganti logo juga luar biasa. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu. Saya lihat BINUS dulu. BINUS kalau kita bandingkan, maaf nih saya nyebut nama gitu, BINUS dan Trisakti. Kalau Anda lihat sekarang progresinya jauh sekali gitu. Kalau BINUS, saya masih ingat BINUS itu adalah waktu itu masih BINUS belum universitas ya, Universitas BINUS itu adalah universitas yang pertama mendapatkan ISO 9000 ya, itu mungkin tahun 2000-an kali ya.
sebelum krisis. Kemudian kalau kita lihat Trisakti baru dapat itu 2015 gitu ya. Tapi saya melihat bahwa basis ISO ya, quality management itu, manajemen mutu itu akan menjadi dasar kita, platform kita untuk jauh loncat lebih jauh gitu. Tahun yang lalu ketemu Pak Rezi di Untar gitu dalam rangka membuat platform itu juga supaya kita bisa, kalau sistem kita, quality proses kita udah mengikuti satu sistem tertentu, ya kebetulan ISO, Anda bisa juga mengikuti yang sistem dikti. Itu adalah pijakan kita untuk lompat lebih jauh. Gitu. Kalau tidak, yang menarik juga, sama dengan rumah sakit gitu. Di situ tempatnya orang-orang yang pandai, ya pinter-pinter. Tapi kalau bergerak sebagai satu tim, nah itu kadang-kadang jadi challenge gitu ya. Jadi challenge. Jadi dalam organisasi kita, dalam change management adalah bagaimana kita bergerak bersama sebagai satu kesatuan. Itu mungkin kalau kita lihat bagaimana perubahan di dalam organisasi ini. Ya, apakah semua program change management berhasil? Nah, ternyata riset itu mengatakan 70% itu tidak mencapai target. Ya, tidak mencapai target program perubahan itu. Karena apa? Karena ya ada resistensi dari employee-nya dan juga dari dukungan dari manajemen. Ya, kurang dukungan dari manajemen. Nah, ini kalau tadi Pak Hidayat Moko tadi mengatakan leader itu penting sekali. Nah, disinilah bagaimana kita menginvolve leader dalam mensupport program perubahannya. Mulai dari atas sampai ke manajemen menengah. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa familiar dengan ini ya, saya kira ya. Kita familiar dengan ini, bahwa semua mungkin di tempat kita ada pembagian sampah ini, manajemen sampah, pengelolaan sampah ini. Ini adalah satu program yang besar sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara fisik mereka terinstall seperti ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana prakteknya sebenarnya, saya ingin tunjukkan satu video. Ya, apa yang terjadi? Ternyata sampah yang tadi dipisahkan, sekarang akhirnya dijadikan satu lagi. Nah, ini programnya, program perubahannya tidak terjadi, jadi tidak mencapai target apa yang dimaksud, gitu ya. Nah, disinilah ada yang mengatakan 70% program perubahan di dalam organisasi itu tidak mencapai target. Ini salah satu contohnya. Padahal kalau saya lihat kita sudah membudgetkan setiap tahun untuk mungkin untuk kotak sampah yang berwarna-warni itu begitu besar, ya, tapi ternyata eksekusinya, perubahannya tidak terjadi banyak manfaatnya. Ya, kira-kira kenapa dikatakan 70% itu ada yang gagal. Oke, sampai di sini jadi kita udah lihat bahwa organisasi harus beradaptasi, tadi yang dikatakan Pak Wid tadi, ya, harus beradaptasi. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi change management di situ dikatakan apa change management? Dia adalah pengetahuan, keterampilan membantu orang, ya, bertransisi dari keadaan sekarang, ya, keadaan sekarang ke keadaan masa depan. Jadi current, transition, and future state. Jadi kira-kira itu. Dia membantu kita bertransisi. Nah, mungkin ini adalah salah satu yang menarik. Kalau kita melihat satu perubahan, reaksi individu terhadap satu perubahan, itu biasanya seperti apa? Misalnya sekarang, oh harus pakai masker nih, ada COVID nih. Ya, biasanya seperti apa gitu? Wah, awal-awalnya, aduh, bahkan ada yang mengatakan COVID itu nggak ada gitu ya. Nggak ada.
kalau saya seringkali tanya, kenapa kamu nggak pakai masker gitu? Ada sumpah Pak, inilah itu ya. Kebetulan saya suka ke tempat fotokopi gitu di Jalan Waru dekat rumah saya. Itu di tempat fotokopi itu nggak ada orang yang pakai masker. Mungkin saya kira salah satu corona itu, COVID itu takutnya sama thinner kali ya. Mereka ditanya nggak ada, sumpah nyarinya susah gitu ya. Nah, jadi kalau kita diamkan ini, ya, jadi itu adalah satu reaksi wajar sebetulnya orang terhadap satu perubahan. Nah, saya akan bicara bagaimana reaksi individu terhadap perubahan. Nah, kalau kita bicara organisasi, melakukan perubahan organisasi, yang harus kita ingat adalah kita harus ingat bahwa organisasi itu tidak bisa berubah. Organisasi itu berubah melalui orang-orangnya. Nah, bagaimana orang itu bereaksi terhadap perubahan? Ya, kalau kita lihat di sini bahwa masih saat ini kalau terkait dengan COVID, kita bilang, oh ada yang apa ya, masih denial gitu, denial. Ya, nah kalau biasanya entah nanti Anda ISO ya, saya dulu ingat gitu, ISO itu sekarang harus bekerja sebagai mencatat apa yang dilakukan dan semua proses itu tersistematisasikan gitu, ada sistemnya. Biasanya terjadi denial, begitu manajemennya bilang oke, harus dilakukan, ada audit segala, nah itu baru muncul ya resistensi, inilah solid lah itu apa ya, sampai kalau didorong terus. Nah ini salah satu tugas dari leader adalah memastikan bahwa perubahan itu terjadi terus gitu ya. Kalau dia berhenti berarti orang sampai resistensi, ya udah, kalau pemimpinnya mengatakan ya udah kita nggak usah terusin ya nggak ada gunanya gitu ya, karena ini adalah proses wajar gitu. Kalau dia dorong terus ya, dorong terus sampai terakhir ya akan terjadi perubahan itu. Jadi ini adalah reaksi wajar. Sebenarnya kalau kita bilang perubahan, ya, aware dulu. Nah, kemudian dari situ kalau dia paham, dia mulai ada keinginan gitu. Ya, apa ya manfaatnya buat saya? Ya, desire, ya, keinginan untuk mendukung. Nah, itu harus dibangun dulu. Ya. Nah, kemudian baru kita kasih knowledge atau keterampilan. Seringkali satu change management itu dilakukan tanpa membangun awareness dan desire. Jadi langsung saja orangnya dikasih ilmunya baru, keterampilannya baru, tapi karena dia tidak paham, tidak ingin, ya percuma. Nah, lalu terakhir kalau sudah terjadi reinforcement, nah ini yang perlu ditata. Jadi change management mengikuti proses ini, ya. Tapi dipercepat gitu. Kita percepat. Gimana ya, awareness-nya jangan lama-lama, desire-nya jangan lama-lama, knowledge. Karena kalau orang sudah desire, itu sebenarnya gampang sekali. Nggak usah dikasih apa-apa, kalau dia udah ingin berubah, dia bisa lakukan sendiri. Nah, saya lanjutkan ke bagaimana mengubahnya. Nah, strategi kita merubahnya gimana? Untuk create awareness, apa yang kita lakukan? Komunikasi kita. Ya. Audiensnya siapa, isinya apa, timingnya gimana. Nah, kemudian Pak Wid tadi menyebut leadership, sponsorship itu adalah leadership dalam change management. Dia harus hadir di sepanjang program. Ya, kalau ada yang resisten, dia harus bisa koalisi. Dia harus memberikan keteladanan juga. Ya, ini leadership adalah penting. Kemudian ada training, coaching, atau pengelolaan resistensi. Nah, kalau kita teruskan, nanti yang akan terjadi adalah seperti ini, ya. Ada komunikasi untuk meningkatkan awareness dan reinforce. Kemudian sponsor roadmap bisa naikkan awareness, bisa naikkan desire, juga bisa menaikkan ini. Maksudnya apa? Sponsor roadmap itu kadang-kadang kalau leader, ada orang yang tadinya tidak terima perbedaan, setelah diajak ngobrol oleh atasannya, oleh leadernya, mereka cepat sekali berubah. Nah, itu sponsor roadmap. Ya, jadi kalau saya katakan ini proses inilah yang dilakukan oleh change management. Bagaimana Anda menata komunikasi,
gimana Anda memainkan unsur kepemimpinan, trainingnya gimana membuat sistem coachingnya apa supaya awareness-nya yang di sebelah kanan itu berubah. Orang aware, desire, knowledge, ability, dan reinforce. Nah, sehingga ini juga satu yang sehingga dia kalau ini kurva ini menarik ini. Kalau kita tidak lakukan change management, penurunan penurunan performance itu lebih lama gitu. Nah, dengan change management, dengan akar kita percepat, dia bisa lebih cepat. Jadi change-nya lebih cepat berubah. Konsepnya seperti itu. Manfaatnya oke, saya lompati. Nah, ini adalah model. Boleh Pak William, masih punya waktu berapa kita? Adik William? Halo? Moderator? Halo? William, saya Baik kira Pak, 1 jam lagi Pak. masih cukup lama Pak Edi. Menarik soalnya. Masih cukup lama. Mungkin ada pertanyaan gitu. Sampai di sini dulu kita sebelum dilanjut. Habis ini saya akan masuk ke model. Mungkin Pak William bisa dibantu. Mungkin nanti Pak di akhir Bapak pemaparan materi nanti kita ada sesi tanya jawab Pak. Oke. Langsung ya. Jadi saya langsung share screen. Masih berapa lama lagi waktu saya? Masih cukup lama ya? Oke. Nah, kalau cukup lama saya ingin cerita tentang ini nih. Jadi kalau kita lihat model pendekatan change management, itu awalnya tahun 50-an ada Kurt Lewin. Ya, Kurt Lewin ini dia melihat bahwa change management proses itu ada 3 tahapan, namanya unfreezing, changing, freezing. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, ya seperti gejala fisika, kita harus unfreezing dulu. Misalnya ya, kalau ingin membuat keris gitu ya, atau golok, ya, pedang gitu ya, besi itu harus dipanaskan dulu, dimuaikan dulu, sehingga dia unfreeze gitu, siap berubah. Sebab kalau besi itu kita paksa untuk berubah, dia belum tentu bisa bisa patah, ya, bisa patah. Nah, setelah dia memuai, lalu disitulah kita changing, kita tempa, ya, kita tempa. Jadi kalau besi tadi setelah dia memuai kita tempa, lalu dia terbentuk. Nah, kalau begitu berubah, jadi terbentuk itu dia berubah, ya. Tadi kita freezing lagi. Ya biasanya kalau orang pandai besi itu dia celupkan ke air gitu. Jadi freezing lagi. Ya, jadi perubahan yang terjadi jangan kembali lagi ke semula. Nah, itu Kurt Lewin merumuskan ada 3 step itu kalau kita mau melakukan perubahan. Nah, kemudian Kotter tahun 84 itu Kotter membuat satu buku, dia riset bahwa organisasi change management itu ada 8 step yang harus diperhatikan. Ya, di mana tadi yang dikatakan Pak Wid itu leader menjadi penting sekali. Nah, bagaimana kita meng-unfreeze organisasi? Kalau Kotter mengatakan create urgency gitu. Ya, create urgency. Kenapa kita harus berubah? Ya, dibikin aware dulu, gitu ya. Kenapa kita harus berubah sih? Kalau oke lah, katakanlah saya lihat ada satu organisasi yang menerapkan ERP, gitu ya. ERP itu adalah satu sistem di produksi di mana Anda bisa ERP itu mungkin teman-teman ada yang pernah belajar namanya Enterprise Resources Planning. Jadi kalau kita produksi itu kan ada kita membuat
rencana produksi. Kemudian karena itu gimana dibuatkan satu sistem sehingga dia menjadi satu enterprise, mulai dari planning masuk, material masuk, sampai ke material itu keluar, itu datanya bisa menjadi satu gitu ya, termasuk ke financial segala gitu. Sehingga kalau kita mau menerapkan ERP itu kita mengatakan kalau bos mau tahu sekarang stok ada berapa sih, ya itu bisa real time, nggak dihitung-hitung dulu gitu ya, bisa real time, datanya juga real. Nah itu ERP gitu. Nah gimana, kenapa sih kita harus menerapkan itu? Nah kita harus create sense of urgency dulu. Nah, cara meng-create urgency, kemudian baru setelah kita lihat bahwa kita cost of quality kita masih banyak sekali waste kita. Artinya materi kita, material kita, cost of material kita masih tinggi gitu. Ya. Kita juga ada lagi, report kita juga masih lama. Kita nggak bisa real time. Mau nanya kondisi kita, status kita sekarang, selalu telat laporannya. Nah, itu adalah Nah, cuman di dalam organisasi tidak semua orang ingin juga setuju. Nah, makanya harus dibangun koalisi. Nah, dari situ koalisi itu apa maksudnya? Orang yang nggak setuju itu justru harus dideketin, ya diceritakan kenapa kondisinya kita harus berubah. Nah, dari situ sama-sama membangun change vision. Gitu. Nah, kalau di Kotter dia melihat bahwa untuk meng-unfreezing seperti itu. Jadi create sense of urgency, build coalition, sama create change. Jadi dilihat, oke, dengan ERP kita akan seperti apa. Nah, mungkin juga kalau teman-teman nanti, misalnya kalau saya bisa ngambil contoh nih, maaf nih, saya tidak tahu apakah memang ada rencana seperti itu atau tidak. Misalnya, tadi pergantian logo tadi, apa sih urgensinya ganti logo? Ya, dengan ganti logo itu change vision-nya seperti apa gitu? Apa yang ingin dicapai? Yang menarik kan bahwa di situ ada we educate for your successful financial success. Itu apa sih artinya gitu? Nah, everybody should know that ya di dalam satu organisasi. Nah, itulah change vision-nya. Nah, lalu komunikasi ya, changing itu komunikasi. Kemudian ya dikomunikasikan melalui apa saja ya, bisa melalui poster, spanduk atau apapun gitu ya, mungkin sekarang mungkin melalui Instagram, create Instagram group segala gitu bisa dilakukan gitu. Nah, empower training, lalu quick win. Nah, sampai freezing terjadi seperti apa, make it stick. Nah, ini Kotter gitu ya. Nah, kemudian mirip, tetap juga unfreezing. Nah, ACMP, saya akan cerita sedikit ACMP, Asosiasi Change Management Professional Standard. Dia juga punya gitu, seperti mungkin financial analyst gitu ya. Nah, itu juga ada standarnya kan. Project management juga ada standarnya. Nah, ini sekarang change management ada juga standarnya yang dikeluarkan oleh Asosiasi Change Management Profesional ini. Nah, dia mengatakan, oke, evaluasi change impact, ya change impact. Kemudian organisasinya ready atau enggak. Nah ini beberapa harus dicek dulu gitu. Baru memformulasikan strategi, develop change-nya, eksekusi, dan closing-nya. Dan ini 4 step ini. Ini prosesnya. Jadi kalau yang harus ada manage itu prosesnya. Jadi tidak, dan tergantung pada besar kecilnya perubahan. Saya mengatakan bahwa evaluasi change impact itu dan organization readiness itu penting sekali. Itu paling penting. Saya pernah membantu satu organisasi di mana dia kebetulan tadi saya bilang dulu saya kerjanya di PQM namanya. Kita banyak membantu organisasi untuk quality management maupun productivity. Nah,
waktu yang kita ajarkan tuh apa? Kaizen, Lean, ya, bagaimana melakukan continuous improvement ya di dalam organisasi. Gitu. Nah ini karena setelah kita training, ada satu klien kita, biasanya kita challenge mereka untuk bikin project improvement. Jadi tidak hanya teori saja, tapi mereka harus mencari project yang bisa mereka praktekkan ilmunya. Gitu. Nah ini ada satu organisasi, mereka menemukan ide perbaikan. Gitu. Ide perbaikannya dengan apa? Mengganti air apa ya? Waktu itu air reverse osmosis, ingat ya? Tahu ya? Air RO itu yang kalau air dari tap dari keran Anda masukkan ke mesin RO itu reverse osmosis itu langsung sudah bisa diminum karena diproses, ada teknologinya gitu. Nah, setelah training nih klien ini dia melihat bahwa di tempat dia ada yang bisa diimprove, yaitu adalah mengganti air galon. Mereka kerja di kebetulan kantor dia ada 4 lantai gitu. Nah, mereka di lantai 8. Setiap hari mereka turun naikkan galon gitu. Ya, dan orang 30 gitu. Nah, dia pikir kalau itu diganti air RO, ya, sistem RO banyak sekali. Penyimpanan galon, angkat turun naik galon itu hilang semua gitu. Nah, tapi setelah diterapkan ide itu diterapkan, ternyata tidak ada yang mau minum air RO itu. Ya, tidak ada yang mau minum. Mereka malah membawa minuman sendiri. Lalu berdiskusi, berkolaborasi. Mereka beli sendiri air galon merek tertentu, terus mereka isi pompa gitu. Mereka masukkan ke dalam tumblernya sendiri-sendiri naik ke atas. Tidak ada yang berani minum air RO. Nah, itulah kalau kita mengatakan even dalam perubahan yang sebenarnya tidak besar gitu, kita harus melakukan evaluasi change impact. Apa sih impact-nya? Setelah dilihat, oh minum air RO kelihatannya simpel, tapi impact-nya apa? Oh, orang takut airnya tidak sehat, takut kena ginjal segala gitu. Nah, disitulah kita harus melakukan melihat dia siap atau tidak. Disitulah kita melakukan formulasi change strateginya seperti apa gitu. Ya, kira-kira itu contoh bisa dilakukan. Apalagi kalau kita lihat bahwa untuk perubahan yang lebih besar gitu ya, seperti kita punya beberapa yang saya bilang pegadaian. Nah, sekarang pegadaian itu sedang berubah besar sekali. Karena apa? Karena pegadaian itu punya opportunity yang besar gitu ya. Urgensinya apa? Mereka akan melawan fintech. Ya, lawan mereka itu adalah fintech itu. Terus mereka kalau mereka tidak berubah, itu mereka akan ya gone gitu. Nah, itu create a sense of urgency gitu. Ya, mereka bikin namanya sekarang itu apa namanya? Pegadaian digital service. Nah, itu betul-betul banyak sekali programnya. Ya. Bagaimana melatih orang, bagaimana mengkomunikasi gitu ya. Oke. Nah, ini model satu change change model yang kita lihat di dalam proses ini. Oke. Saya lanjut ya. Jadi Anda bisa pakai yang mana saja. Ya, pakai Kurt-Lewin bisa, Porter bisa, pakai ACMP standar juga bisa untuk merancang. Nah, ini lebih detailnya. Ya, apa saja gitu itu detailnya. Oke, nah saya akan cerita tentang change management sebagai satu profesi. Jadi, saya bandingkan dengan project management. Ya, saya bandingkan dengan project management. Jadi, change management dengan project management itu harusnya datangnya berdampingan, berjalannya berdampingan. Seringkali satu project, ya kalau kita mau ngomong
project. Kenapa saya gabungkan antara project management dan change management? Biasanya semua perubahan itu ada projectnya, ya. Jadi karena kita ingin cepat berubah, kita tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang yang ada tidak bisa mengandalkan sistem hierarki yang ada di dalam organisasi, struktur organisasi yang ada. Makanya kita bikin project team. Nah itu. Nah, project sama change management itu dua hal yang berbeda. Kalau project itu biasanya berbicara tentang installment. Enggak, gitu. Nah, sebenarnya sedangkan change management bicara adoption. Bagaimana mesin itu diadopt? Kayak tadi ya, project management pasang mesin RO. Nah, itu udah terpasang. Tapi di dalam change management dia tidak diadopt. Kenapa perlu mengawinkan kedua ini, ya, supaya ini bisa berjalan bareng, gitu ya. Nah, teman-teman juga saya senang sekali, saya sangat mensupport teman-teman untuk belajar project management dan change management ini, karena ini Anda bisa bayangkan di Jakarta ya, kalau kita lihat infrastruktur ya, berapa besar itu, gimana mengelola project-project itu, ya begitu banyak ya, begitu masif dan begitu banyak gitu ya. Nah itu adalah ilmu project management dan change management itu penting ya. Jadi ingat bahwa project management bicara adoption, bicara installation, diinstall itu bisa ya. Yang satu bicara adoption. Jadi install itu kayak tadi mesin RO. Bisa saja Anda installnya dulu saya ingat di install adalah Microsoft Project dulu sebelum COVID banyak sekali orang menginstall namanya Zoom. Waktu itu belum dikenal, tapi kita waktu itu Microsoft Team ya, untuk tools aplikasi untuk kolaborasi tim. Wah, diinstal ke masing-masing komputernya salah satu klien kita, tapi tidak ada yang pakai gitu. Ya, cuma diinstal aja, padahal bayar license-nya mahal sekali itu. Karena kalau bayar license Microsoft itu per company-nya dihitung per karyawannya berapa. Dia charge, dipakai nggak dipakai, ya dia charge gitu. Nah, itu bicara project installation. Nah, change management bicara adaptation. Nah, oke, saya ingin lihat sejarahnya gitu. Project management itu udah asosiasinya sudah ada tahun 69 ya. Kalau asosiasi change management profesional global itu baru tahun 2011 gitu. Ya, sementara di membership-nya kalau di PMI itu udah 600.000 ya, 600.000-an. Padahal kalau change management masih sedikit sekali ya, 4.000-an gitu. Chapternya juga kalau tadi 300 ini baru 36. Nah, standar BOK itu adalah body of knowledge-nya change management, project management 86. Kalau change management baru 2014. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau orang yang memegang sertifikat profesional project management itu sudah lebih dari 1 juta. Kalau terakhir update untuk change management CCMP itu belum sudah 1.000 lebih, ya sudah 1.000 lebih, ya tapi belum sampai 2.000. Jadi ini hal yang menarik Anda untuk mempelajari ini. Jadi sertifikasi yang seperti ini kan. Nah, jadi ini challenge untuk kita bersama. Karena saya mengatakan salah satu saya tertarik tuh dengan motonya Tribakti ini, we educate for your financial success. Nah, ini menarik ya. Kalau Anda bisa membuat satu program, membuat orang itu begitu tajam dalam keterampilannya, itu akan membuat orang sukses. Jadi saya kemarin ketemu sama teman saya, dia bicara gitu, bahwa anaknya sekolah di komputer gitu ya, sekolah komputer, lulusan komputer gitu. Dia lulus komputer terus dia kerja gitu.
Oke, dia mengeluh. Ini orang tuanya nih, antara orang tua gitu. Jadi dia lulusan komputer. Gajinya berapa kalau menurut Anda? Dia bilang 7 juta. Ya, 7 juta gitu. Terus jadi seorang lulusan ilmu komputer dari universitas itu 7 juta. Pada saat kebetulan saya juga punya teman yang anaknya dia lulusan manajemen, ya manajemen. Terus dia ngambil sertifikasi namanya full stack JavaScript. Ya, sama-sama belum punya pengalaman ini, tapi yang satu dia belajar sertifikasi tadi, ya profesional sebagai full stack JavaScript. Tahu gajinya yang pertama berapa? Sudah 12 juta. Nah, itu saya jadi teringat, we educate for itu bisa menarik bagi Anda barangkali ya. Nah, ini sertifikasi yang ada yang bisa Anda ambil. Jadi bersyukur bahwa sekarang online Anda bisa belajar online, ya. Ini sertifikasi Anda bisa lakukan dengan online, belajar sendiri, ya. Karena memang nggak murah juga ya, tapi at least Anda menyiapkan diri, Anda mulai. Kan masih adik-adik mahasiswa juga masih, artinya perjalanannya masih cukup panjang gitu ya. Jadi Anda bisa mulai sedini mungkin untuk menyiapkan ini. Ya, ini sertifikasinya seperti itu. Nah, ini resources-nya. Anda bisa lihat ya, yang tadi saya bilang John P. Kotter itu Leading Change, Anda bisa lihat itu menarik sekali bukunya. Kemudian ada Asosiasi Change Management Profesional sendiri punya standar juga. Kemudian ada Change Manager Handbook, Anda bisa lihat. Kemudian Beyond Performance 2.0 itu juga resources yang menarik yang saya kira bisa Anda coba lihat. Gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya stop sharing dulu. Baik, Pak. Ya. Ingat waktu sisa 5 menit lagi, Pak. Oh, ya. Apa Bapak ingin melanjutkan atau sudah cukup, Pak? Silakan. Cukup. Sudah cukup. Oke. Ya. Terima kasih ya, Pak. Cukup menarik ya pembahasan pada siang hari ini mengenai change management. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat ya. Baik, menunggu dari teman-teman untuk menanyakan, saya ingin menginformasikan bahwa Hima Manajemen akan mengadakan lomba. Untuk teman-teman yang penasaran, bisa langsung cek Instagram kami ya di hima.tb. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Masih kurang jelas? Balik. Kalau tidak ada, mungkin saya Pak Edi mau sharing. Silakan. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa sharing juga nih dari Pak Rezi. Iya, tapi saya ingin mendengar dari Pak Edi pastinya ini. Pak Edi, kira-kira kalau resistensi itu muncul dari level bawah, artinya dari mayoritas sumber daya manusia yang berada pada tataran operasional, itu pengendaliannya bagaimana? Kemudian kalau resistensi itu muncul dari level yang lebih tinggi, itu pengendaliannya bagaimana itu Pak? Bisa sharing tentang itu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak Rezi pertanyaannya. Jadi menarik nih. Jadi tentang resistensi. Jadi pertama kalau kita bikin
satu program baru apapun yang baru itu selalu ada resistensi, embedded. Jadi itu adalah melekat. Jadi kalau Anda melakukan satu program baru, nggak ada resistensi, kelihatannya tenang-tenang. Itu mungkin jangan-jangan masih fase denial. Ya, jadi fase denial. Nah, di situ Anda harus lihat. Kadang-kadang resistensi itu bisa karena mereka tidak paham, tidak aware, bukan resist gitu ya, tapi belum paham gitu. Nah, ini bisa di level manager, level menengah maupun level di bawah. Apa level maksudnya level di grassroots gitu ya. Jadi kita perlu menyampaikan informasi kalau di level bawah, level grassroots itu menjelaskan kenapa web dan manfaatnya buat dia apa. Kadang-kadang kita berbicara manfaatnya buat organisasi. Ya, manfaatnya buat organisasi, tapi manfaatnya buat saya apa? Jangan-jangan pekerjaan saya nambah, gitu kan? Nah, ini yang kita harus dengarkan dan kita bantu solusi. Itu dilihat dari segi pemahaman. Tapi kita juga bisa, kalau itu pemahaman sudah ada, ya pemahamannya sudah ada, dia dapat informasi jelas. Kalau dia mau melakukannya, kemana dia minta bantuan, itu kita support gitu ya, transisi, orang bertransisi. Nah, disitulah kita bisa memasukkan change agent. Ya, change agent itu bisa Anda assign khusus, atau Anda lihat bahwa di level bawah itu biasanya, grassroots itu ada namanya informal leader. Nah, informal leader ini yang perlu kita ajak berkoalisi. Nah, itu istilah koalisi itu, bahwa informal leader ini kita perlu ajak berkoalisi dia. Nah, di situ dia akan menjadi apa ya, change agent di lapangan gitu ya. Jadi pertama adalah informasi kenapa, why-nya, awareness-nya harus dibuat dulu, desire-nya. Itu bisa informasinya cukup dan juga di approach dengan ada change leader tadi ya, biasanya lewat informal leader. Nah, kalau di level menengah sebenarnya mereka peran. Kadang-kadang mereka takut kehilangan peran, otoritasnya, atau bahkan kadang-kadang tidak tahu saya harus berperan seperti apa ya. Nanti kalau saya ditanya gimana? Ya. Nah, ini kita harus kasih backup dulu gitu, sehingga dia kalau ada perubahan bisa, karena dia belum tahu perannya. Ya juga sama tadi ya, kalau awareness sama di semua level harus seperti itu, tapi khusus untuk level menengah itu biasanya mereka perannya apa? Ya, kadang-kadang mereka merasa bisa kehilangan authority gitu ya, sehingga lalu perlu belajar sesuatu yang baru. Mungkin itu ya Pak Rizky kan tadi. Ya, paham. Terima kasih Pak Edi. Jelas, cukup jelas. Ya, baik, Pak. Jadi berada dalam zona yang nyaman itu juga perlu diperhatikan ya, kelompok-kelompok yang berada dalam zona yang nyaman, yang juga selama ini ya itu kan intinya seperti itu, untuk terutama untuk menengah Pak ya, Pak Edi ya. Ya, terima kasih Pak. Dari saya cukup, mungkin teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kepada Bapak Rezi dan terima kasih juga kepada Bapak Edi Sutanto yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Rezi. Dilanjut ya Pak untuk pertanyaan yang kedua dari Saudara Bella Amalia. Selamat siang Pak, saya Bella Amalia, salah satu mahasiswa Tribakti Business School, ingin bertanya, dalam melakukan perubahan manajemen atau change management tentunya ada hambatan yang akan dilalui. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, kepada Bapak Edi, saya persilahkan untuk menjawab. Ya, oke. Kalau saya mengajak Anda bicara, saya memposisikan Anda tertarik sebagai menjadi change management profesional, ya. Jadi dalam arti bukan sebagai target orang yang berubah ya, tapi Anda merancang gitu ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi hambatannya apa? Hambatannya apa gitu ya. Jadi kalau perubahan itu hambatannya adalah yang akan dilalui
sebenarnya kita harus pahami bahwa orang berubah tadi, akar tadi ya. Anda harus pahami dulu bahwa orang itu harus melalui proses itu. Ya. Nah, hambatannya bisa macam-macam. Kalau dia nggak aware itu kenapa gitu? Misalnya sekarang masih ada orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Ya kan, itu aware aja enggak gitu kan? Ya, aware aja enggak gitu. Belum suruh pakai dia belum. Nah, kita harus tahu apa ya mindset dia itu apa, yang mempengaruhi dia apa gitu. Nah, di situ cara mengkomunikasinya kan seperti apa gitu. Menarik sekali sekarang kalau mengkomunikasikan pada orang, kadang-kadang kalau frontal kita bertentangan, apalagi milenial ya. Milenial itu cara komunikasinya juga harus enak gitu ya. Kita lihat bahwa kita tidak mudik nih, mudah-mudahan kita berhasil nih mengkomunikasikan tidak mudik nih ya. Itu toolsnya komunikasi. Ya, kita lihat ada Mbah Minto, apalagi ya kreativitas untuk membuat orang tuh aware gitu. Aware itu dulu. Jadi kalau menurut saya challenge-nya adalah di aware sama desire. Nah, kita harus tahu dia di feeding informasi apa gitu sehingga dia nggak melakukan itu. Ada satu hal saya jadi teringat. Kadang-kadang Pak Resi tadi bicara zona nyaman ya Pak ya. Zona nyaman nih. Iya. Ya, kami pernah bantu di pabrik nih, teman-teman yang di pabrik merawat mesin. Operator disuruh merawat mesin. Bayangkan ya, operator kan biasanya yang merawat mesin itu siapa? Technician. Nah, ini ada program namanya Total Productive Maintenance. Itu yang merawat mesin ya, itu adalah operatornya. Ya, jadi jangan cuma nyopir lah, kamu juga bisa merawat mobilnya gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kita introduce ini susah, hambatannya kita terhambat. Kenapa ya kok udah dikasih toolsnya, dikasih ini. Ternyata ada satu policy kita yang harus kita ubah adalah bahwa sebelumnya policy itu bahwa kalau mesin rusak, teknisi masuk, operator istirahat. Ya, nah itu ternyata membuat kalau Anda lihat seperti itu bahwa ada policy bahwa operator nggak boleh kotak-kotak mesin, kan ada dulu tuh, ya ada policy ini di situ. Operator itu hanya jalani mesin. Kalau rusak, teknisi yang masuk. Nah, karena ada policy yang seperti itu, sebenarnya dengan rusaknya mesin, si operator ini mendapat tambahan secara terselubung istirahat, additional istirahat, ya, karena yang bekerja teknisi, gitu kan. Nah, kadang-kadang hambatan itu bisa datang dari policy yang kita ciptakan, sehingga memberikan rasa nyaman kepada operator itu. Kalau mesin rusak, tambah lama rusaknya, dia tambah lama istirahatnya, karena yang bekerja diambil alih oleh teknisi. Nah, ini policy. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaannya Mbak Amelia tadi ya, kecuali pengetahuan tadi, bisa juga policy kita juga kadang-kadang bisa menjadi hambatan. Nah, itu proses itu yang kita harus telusuri. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Begitu Pak Mas William. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Sutanto atas jawabannya. Kita lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Fabian Dwiki. Selamat siang Pak Edi, saya izin bertanya. Seperti penjelasan sebelumnya yang di awal, Bapak mengatakan bahwa 70% perubahan dalam organisasi mengalami kegagalan. Apa saja penyebab suatu organisasi bisa dikatakan gagal dalam melakukan perubahan? Terima kasih Pak. Kepada Bapak Edi Sutanto, ya, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Jadi apa saja yang disebut gagal gitu ya? Sebenarnya dibilang gagal atau saya contoh kayak salah satu contohnya gini. ERP. Mudah-mudahan teman-teman pernah
yang belajar di manajemen produksi mungkin mengerti manajemen produksi ada ERP gitu ya, Enterprise Resources Planning. Nah, itu adalah satu sistem terintegrasi semua data mulai dari rencana sampai kita pembeliannya segala gitu, semua datanya terintegrasi gitu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Waktu kita install, sebenarnya kita ingin manajemen itu mengambil decision berdasarkan data, ya. Tapi setelah diinstal, ternyata mereka hanya menggunakan sebagai konsolidasi data saja. Waktu bikin report lebih cepat sekarang. Oke, itu juga salah satu benefit keberhasilan, gitu ya. Tapi perilaku orang untuk mengambil keputusan berdasarkan datanya tidak terjadi. Nah, itu yang dibilang 70% tidak merubah itu sudah terinstall ERP-nya, tapi orang-orang baru manfaatnya hanya laporannya menjadi lebih cepat, tapi tidak dalam untuk mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, itu data real time. Ya. Mungkin itu salah satu di bentuk, bisa bentuk kegagalannya seperti itu. Bahkan ada teman saya, dia jualan software, orang Singapura, dia bilang banyak sekali orang yang beli software dia, sebenarnya setelah diinstal, itu nggak dipakai. Ya, terutama kalau ada bicara teknologi ya. Bicara teknologi, sudah diinstal, tapi nggak dipakai. Nah, itu mungkin salah satu bentuk kegagalannya itu. Penyebabnya bisa apa? Ya, bisa tadi ya. Kita belum analisa change impact-nya seperti apa, readiness-nya seperti apa, kemudian gimana kita prepare prosesnya. Oke, Mas William, begitu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini Bapak mau pilih sendiri atau saya yang sebutkan dari atas? Anda yang pilih dah. Saya kebetulan nih kalau bacanya agak kurang cepat, tidak masih kolonial ini, bacanya kurang cepat. Oke, baik Pak. Silakan, terima kasih. Ini Pak ada pertanyaan dari Visi Nur Della Rosa. Selamat siang Pak, saya Visi Nur Della Rosa dari mahasiswa Universitas Islam Asyawi. Iya, izin bertanya strategi apa saja yang mengalami perubahan manajemen dari era 4.0 menuju era Society 5.0. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Edi, dipersilakan untuk menjawab. Oke, ini saya harus paham ini. Jadi pertanyaannya adalah strategi apa saja yang mengalami perubahan manajemen dari era 4.0 sama 5.0. Jujur saya nggak tahu nih, ya. Jadi jujur saya nggak tahu. Jadi kalau saya mengatakan tadi dikatakan kalau 4.0 itu kaitannya adalah Internet of the Thing ya. Jadi gimana semua sudah terkait sama sekali. Nah, kalau yang 5 ini berkaitan dengan unsur manusia. Saya masih belum tahu, barangkali ya kalau yang kita lihat secara umum ya. Jadi kalau ditanya saya masih menjadi PR buat saya. Tapi secara umum bahwa bagaimana kita kalau dalam change management itu juga melakukan empati, ya. Jadi banyak sekali yang kita harus dalami itu adalah bagaimana melakukan empati, ya. Sehingga kalau nanti kita merancang sesuatu, mendesain satu manajemen, design thinking, ya, pola pikir design thinking itu Anda harus libatkan juga karena dasarnya design thinking itu adalah kuat di empati dan kolaborasi dengan berbagai disiplin gitu ya. Tapi terus terang saya era society 5.0 saya belum begitu paham.
Maaf nih, pertanyaannya tidak bisa terjawab nih. Baik Pak, Nilai mungkin Rosa. Menarik sekali. baik Pak, mungkin pertanyaan dari saya ya Pak mengenai sertifikasi change management. Gimana sih Pak cara mendapatkan sertifikasi tersebut? Soalnya kan kata Bapak tadi cuma di Indonesia itu cuma Bapak. Itu gimana Pak? Bisa dijelaskan pengalamannya Pak untuk mendapatkannya, syarat-syaratnya? Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih William. Pertanyaannya bagus sekali. Ini saya coba share dulu. Kalau ditanya pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan sertifikasinya Pak? Nah, kalau saya share screen ya, kelihatan screen saya? Ada Sudah, 7, Pak. Ya, ada 7 ya. Jadi macam-macam nih. Saya mulai dari bawah nih ya, dari bawah. Dari bawah itu kalau AIM Change Management Sertifikasi itu Anda baca buku, Anda daftar untuk tes, Anda bisa ikut tesnya langsung, ya. Jadi berupa tes ya. Ada yang ikut training dulu, tapi yang saya tahu 2 yang di bawah ini ada cukup baca buku, ya. Nah, karena makin ke atas itu makin menuntut pengalaman. Jadi kalau yang paling poin nomor 1 itu Certified Change Management Professional yang saya dapat itu adalah itu gabungan. Jadi dia tidak hanya pengetahuan yang dites, tapi Anda harus punya pengalaman. Ya, pengalamannya itu Anda tuliskan. Ya, waktu itu saya karena saya cukup lama gitu bekerja di bidang ya change management ini, waktu bantu orang untuk menerapkan Lean, untuk menerapkan Kaizen, itu saya coba tuliskan ya pengalaman saya selama, karena diminta 4.200 jam gitu. Saya tuliskan. Kemudian saya juga pernah ikut trainingnya ProSize gitu. Jadi kita harus ikut training. Nah, dari situ baru ditentukan bisa atau tidak ikut tes. Jadi dia tidak otomatis ikut tes gitu. Nah, kalau 2 poin yang di bawah kita bisa langsung ikut tes. Tapi kalau certified CCNP itu kita harus mendaftarkan pengalaman kita. Kita tulis dalam bentuk satu essay yang direview. Kalau udah oke, kita ikut satu program training. Nah, dari situ baru ditentukan kita bisa ikut tesnya. Begitu tesnya ikut, kita waktu itu saya tesnya di Rock di Grogol gitu, ada satu test center namanya. Nah, saya daftar aja sendirian, masuk di komputer, saya tes. Begitu kira-kira 2,5 jam kalau nggak salah. Pertanyaan ada berapa pertanyaan saya lupa. Tapi 2,5 jam saya udah tahu saya lulus apa enggak. Langsung dapat feedback gitu. Nah, mungkin kalau yang saya bayangkan itu kenapa belum banyak yang ikut, mungkin mereka masih apa namanya ya karena menuliskan essay-nya barangkali perlu challenge, makanya agak sedikit tantangan juga ya. Jadi kalau untuk adik-adik mahasiswa atau bapak dan ibu dosen yang ingin, saya sih bersedia untuk menjadi teman waktu menulis essay. Ya. Jadi mentoring untuk menulis essay itu penting. Jadi tapi pengalamannya real dulu ya, ada pengalaman dituliskan. Begitu William, mungkin terjawab pertanyaannya. Wah, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Dan mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 ya Pak, mungkin kita sudahi aja untuk acara pada hari ini. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari webinar hari ini. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Jadi kesimpulannya, change management merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, kemampuan metodologi,
proses, alat, dan teknik mendukung individu atau kelompok bertransisi dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan untuk mencapai manfaat. Mungkin itu saja kesimpulan dari webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Edi Sutanto, CCMP EPC, yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Saya selaku moderator izin undur diri. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Edi Sutanto bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Ya, Amin. amin, amin, amin. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Pak Edi, terima kasih banget Oke, ya. mudah-mudahan ada yang semangat untuk ikut karena mumpung masih muda bisa ngumpulin jam terbang. Iya. Jangan kapok ya Pak Edi ya. Nanti kita selalu minta selalu konsul, minta bantuan pemikiran. Silakan. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Rezi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, dan saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link feedback yang akan dikirimkan oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sukses buat Anda. Stay healthy. Ya. Terima kasih Pak. Sukses juga Pak. Ya, saya izin live ya. Terima kasih. Baik Pak. Sama-sama.